Jadi hari ini sebenarnya nggak ada rencana mau membuat video ini, tapi saya tergelitik untuk membahas satu hal nih, karena dari drama Korea Startup khususnya ketika kita masuk ke episode 13 itu banyak banget netizen yang selalu berkomentar dan bertanya, ini Ji Pyong kemana aja sih 3 tahun kok nggak ngapa-ngapain gitu, kok Ji Pyong selama 3 tahun nggak make a move, nggak ngapa-ngapain kemana aja gitu. Nah, kalau menurut saya sebenarnya inilah yang saya sebut sebagai zona nyaman. Jadi kita semua tahu ya bahwa tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam zona nyaman, and that's true. Menurut saya yang terjadi adalah Ji Pyong itu mungkin pada saat itu berada dalam zona nyamannya dia gitu. Jadi dia sudah terbiasa dengan kesehariannya, apalagi pada saat itu juga nggak ada competition ya kan, karena kan si dosannya pun juga udah nggak lagi di situ gitu. Dan sometimes kadang-kadang kita tuh nggak sadar kalau kita lagi terjebak dalam zona nyaman. Sometimes kita tuh nggak bertumbuh ya, kita jadi take things for granted, dan tanpa kita sadari ternyata 1 tahun berlalu, 2 tahun berlalu, 3 tahun berlalu, ya ternyata belum ada perubahan yang signifikan juga gitu. Dan menurut saya itulah yang mungkin terjadi dalam kondisi Ji Pyong pada saat itu ya. Nah, dan menurut saya yang paling penting nih, kalau kalian semua bertanya Ji Pyong 3 tahun ngapain aja sih, kok nggak ngapa-ngapain? Well, mungkin pertanyaan yang sama saya balikan ke kamu. Kalau kamu melihat diri kamu sendiri 3 tahun yang lalu dan sekarang, apakah ada perbedaan yang besar? Apakah ada significant difference? What have you done? Apa yang terjadi selama 3 tahun terakhir ini gitu? Have you done something buat kamu yang mungkin dari 3 tahun lalu pengen ngelamar gitu, pengen nikah? Hari ini udah ngelamar belum? udah nemuin belum nih calonnya? Buat kamu yang mungkin dari sejak 3 tahun yang lalu pikir pengen buka usaha, nah hari ini udah sampai tahap mana? Udah mulai belum? Ya kan, buat kamu yang mungkin dari 3 tahun yang lalu pengen mendapatkan rank promotion gitu, pengen jabatan tertentu, pengen posisi tertentu di perusahaan. Nah, hari ini apakah kamu sudah mendapatkan itu? Atau setidaknya apakah kamu sudah melakukan sesuatu gitu untuk mendapatkan itu? Well, again, sometimes sekali lagi saya bilang, sering kali kita mudah untuk mengomentari, kok orang ini 3 tahun gak ngapa-ngapain, sedangkan sering kali kita sendiri selama 3 tahun mungkin gak ngapa-ngapain. Kenapa? Ya karena again terjebak dalam zona nyaman, terlalu biasa. Oke? Dan berbeda dengan dosan ya. Jadi kalau misalnya ada yang bilang tidak ada yang namanya pertumbuhan di dalam zona nyaman, itu that's very true, saya setuju banget. Dan sebaliknya nih, kalau kita berada dalam zona pertumbuhan, itu rasanya nggak nyaman. Dan menurut saya itu yang terjadi dalam dosan. 3 tahun dosan berpisah dari Dalmi, dan bisa kebayang sih itu pasti dia menderita banget gitu kan, jauh dari teman-temannya, menderita juga mungkin berada di dunia yang baru yang sangat berbeda. Dari segi bahasa pun itu juga pasti berbeda, dari segi culture juga pasti berbeda, dari segi cara bekerja pun ya kan di tempat yang berbeda gitu, dengan orang-orang yang berbeda. Belum lagi perasaan hatinya yang pada saat itu ketika dia pergi pun juga pasti gundah gulana ya, karena ditinggalkan oleh orang si Dalmi, sosok yang dia cintai gitu. Jadi menurut saya sih bisa ngebayangin berada dalam posisi dia, pasti 1-2 tahun pertama itu amat sangat tidak nyaman. Tapi again, let's see what happen kan. Justru di dalam zona tidak nyaman itulah akhirnya dia bisa bertumbuh, dia bisa belajar, dan ketika dia kembali ke Korea, kembali ke Seoul dan bertemu dengan teman-temannya, bisa terlihat dengan jelas gitu di episode 14, 15 apalagi ya kan, kita bisa melihat sosok dosan yang berbeda, dengan karakter yang berbeda, dengan cara pandang yang berbeda, dengan cara membuat keputusan yang berbeda. Saya sendiri bisa melihat sosok dosan yang lebih percaya diri gitu. Dia berani mengutarakan pendapatnya, dia berani mengutarakan apa yang dia mau, sosok yang lebih take risk, berani mengambil resiko, bahkan ketika Dalmi nggak berani untuk bidding, ketika Ji Pyong juga nggak berani untuk bidding, ketika semua orang bahkan tarot cardnya juga bilang jangan bidding gitu kan, superstitious, tapi si dosan ya dia tetap yakin, bagi dia bahkan ya is okay, nggak apa-apa, bahkan kalau fail pun is okay, karena itu adalah bagian pembelajaran. Jadi sosok yang sangat berbeda, dengan karakter dan personality yang berbeda, dengan aura yang berbeda. Dan apa yang terjadi ya menurut saya again karena dia mungkin ada banyak hal yang membuat dia tidak nyaman, dan akhirnya itu mendewasakan dia. Ada banyak banget pastinya pembelajaran, makanya saya juga buat per episode ya. Ingat, abis nonton video ini harus kudu mesti nonton video episode-episode saya sebelumnya, review saya dengan beberapa public figure yang ada di Indonesia. Tapi
khusus untuk di video ini kali ini saya ingin mengingatkan kepada kamu, kepada kita semua gitu. Kita harus bertumbuh, apalagi bentar lagi tahun baru. Ayo coba, tahun baru kan biasa ada resolusi baru, target-target baru. Gunakan kesempatan di akhir tahun ini untuk mulai berpikir, melihat kembali apa yang terjadi dari 3 tahun belakangan sampai sekarang. Are you happy with that? Kalau kamu nggak happy, ya at least sekarang adalah waktunya untuk kamu mulai merencanakan. Seperti saya bilang, yang rencananya mau ngelamar, at least ayo dong lakukan. Nunggu apa lagi ya kan? Yang rencananya pengen buka usaha, ayo take one step, keberanian gitu untuk bisa mulai melangkah maju. Yang pengen belajar sesuatu, kalau selama ini mungkin kamu dari dulu pengen banget belajar bisa bahasa tertentu atau bisa punya skill tertentu, ayo dong do something gitu. Jadi jangan sampai terjebak dalam zona nyaman. Jangan juga takut dengan kondisi yang tidak baik. Saya tahu memang tahun ini bukan tahun yang sempurna bagi kita semua. Banyak banget kita semua mengalami keterpurukan, kesedihan, kehilangan, kesulitan, ya kan, masa-masa di mana ya kita semua mungkin mengalami rasa ketidakpastian. Tapi sekali lagi itu bukan untuk ditangisi, bukan untuk disesali, apalagi bukan untuk dijadikan alasan untuk kita rebahan. No, ingat, perpisahan itu kadang mendewasakan. Setiap kesulitan justru malah menguatkan. Setiap kehilangan justru disitulah kita akan menemukan sesuatu yang jauh lebih berharga dari apa yang kita bayangkan. Jadi jangan pernah takut, jangan pernah bersungut-sungut, dan ingat pesan saya, sesuatu yang berawal dari kebaikan akan selalu berakhir dengan kebaikan. Dan kalaupun sekarang hasilnya belum baik, itu artinya belum berakhir. Coba lagi, usaha lagi, belajar lagi. Jalani hidup ini dengan kesungguhan dan juga dengan keyakinan. Yakin bahwa suatu saat nanti tidak lama lagi musimnya akan tiba, dan ketika itu terjadi, bibit yang kamu tanam akan bisa berbunga dan berbuah dengan indah. Oke? Sekali lagi thank you udah menonton video-video saya. Semoga apa yang saya berikan bisa bermanfaat bagi kalian semua. Dan jangan lupa ya, tonton juga video-video pembelajarannya tentang dunia startup dan juga tentang drama Korea startup. Ada di sini. Pokoknya ada banyak di mana-mana. Yang penting harus subscribe channel YouTube Mary Riana dan juga channel YouTube Mary Riana Venture. Oke? Thank you. Bye. Eits, tunggu dulu. Jangan lupa untuk subscribe ya, dan klik link di bawah ini. Jangan lupa juga untuk klik tombol loncengnya. Oke? Terima kasih. Rasanya bumi tanpa hujan, hidup tanpa tujuan, kering dan mati tanpa hijaunya tumbuhan. Demikian kalau mimpi tak kunjung terjadi.